Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, khususnya anak-anakku kelas 4A di SDIT Cendekia. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu lagi dengan Pak Ihsan pada pembelajaran tematik. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan yang kemarin, lingkungan tempat tinggalku, tema 8, subtema 2, part yang kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah anak-anakku semuanya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita membaca basmalah, mari kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang muatan IPS dan SPDP. Nah, yang pertama yaitu muatan IPS, kita akan menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama, jenis pekerjaan di perkotaan. Nah, perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Yang kedua yaitu jenis pekerjaan di wilayah pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, ayo perhatikan tabel tentang jenis pekerjaan berikut. Nah, di lingkungan pegunungan, contoh pekerjaannya yaitu perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pengusaha hotel. Di dataran tinggi, jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pedagang. Di wilayah dataran rendah, jenis pekerjaannya yaitu petani palawija, peternak, pedagang, pegawai kantor, dan buruh. Kemudian di lingkungan yang terakhir yaitu lingkungan pantai, contoh jenis pekerjaannya yaitu nelayan, petani garam dan tambak, pedagang, serta pengrajin. Nah, sekarang kita akan menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Di kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, anak-anakku semuanya telah mempelajarinya di tema yang sebelumnya tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, sekarang produksi. Produksi itu apa? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Nah, sekarang distribusi itu apa? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Nah, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Nah, sekarang anak-anakku ayo perhatikan contoh jenis pekerjaan kegiatan ekonomi pada tabel berikut. Jenis kegiatan ekonomi, kegiatan produksi. Contoh jenis pekerjaannya yaitu petani, peternak, pengrajin, pemandu wisata, nelayan. Kegiatan distribusi yaitu sopir, pedagang, kuli angkut, agen, dan petugas pengiriman paket. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang muatan SPDP, yaitu kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Tempo itu apa? Tempo dalam musik itu adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya banyak. Sedangkan lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya lebih sedikit. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah
yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Misalnya lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Lagu tersebut dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang. Sekarang kita akan menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah. Dalam bernyanyi, kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari yaitu andante, adagio, allegro, dan lain sebagainya. Nah, kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan metronome Maisel. Apa itu metronome Maisel? Metronome Maisel ini dapat memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan dalam satuan mm. Nah, sekarang berikut pembagian tempo lagu berdasarkan alat ukur metronome Maisel. Yang pertama yaitu tempo lambat, contohnya lento. Lento itu lambat, 56 sampai 58 mm. Yang kedua adalah tempo sedang, contohnya andante, seperti orang berjalan, 72 sampai 76 mm. Yang terakhir ada tempo cepat, contohnya allegro, cepat, hidup, dan riang, 132 hingga 138 mm. Nah, lanjut menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi nada rendah. Lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat. Tempo mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu, sedangkan tinggi rendahnya nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Nah, sekarang mari anak-anak semuanya kita perhatikan dan kita nyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang berikut ini. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Cukup sekian dari Pak Ihsan, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.